firman Tuhan masih mengenai kuasa dalam nama Yesus. Sebab hari Minggu yang lalu kita telah mendengarkan firman Tuhan, di mana dikatakan segala kuasa dan otoritas yang terdapat pada Tuhan Yesus terdapat dalam namanya. Jadi nama Yesus sangat berkuasa, nama di atas segala nama. Nama di mana setiap setan, iblis mesti tunduk. Sepanjang kita memakai dalam nama Yesus tersebut dengan iman, tidak merupakan sebut-sebutan saja, tetapi kita mengenal kuasa yang ada di balik nama tersebut. Kalau kita mengerti karena kita terima wahyu dari Tuhan, maka dalam nama Yesus merupakan senjata yang tidak bisa dikalahkan. Bahkan merupakan satu senjata yang menghancurkan kuasa musuh. Kuasa itu telah diberikan Tuhan pada gerejanya. Nah, di dalam nama Yesus terdapat segala otoritas, terdapat segala kuasa yang kita butuhkan untuk mematahkan setiap serangan setan, untuk mematahkan tipu daya setan, dan kemudian mengusir setan tersebut dari keluarga kita, dari rumah tangga kita, dari kota kita, dari bangsa kita. Amin, saudara. Dalam nama Yesus. Nah, nama Yesus penuh kuasa, tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat berubah. Tuhan menghendaki kita bergerak dengan kemenangan. Oleh sebab itu, nama itu dikaruniakannya kepada kita. Ini artinya Yesus telah memberikan kepada kita surat kuasa, otoritas yang resmi untuk menggunakan namanya mengalahkan setan. Dalam Markus 16 ayat 17, saya membacakan, inilah dia. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan mengusir setan-setan dalam nama Yesus. Biarlah kita mengenal pekerjaan setan. Kemudian mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Dalam nama Yesus mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Yes. Mereka akan memegang ular di dalam nama Yesus. Ular itu lambang daripada kuasa kegelapan, lambang daripada setan. Bukan memegang ular-ular seperti semak-semak, itu bukan. Tetapi kita yang menguasai setan. Kita yang menghalangi pekerjaan setan. Amin. Setan sering memakai situasi-situasi sekeliling kita untuk menghalangi pelayanan kita. Dalam hal itu kita yang menguasai dia, bukan situasi itu yang menguasai kita. Kita yang menguasai situasi. Amin. Di dalam nama Yesus. Ini berarti dalam nama Yesus situasi bisa berubah, keadaan bisa berubah. Di dalam nama Yesus, karena Yesus masih di atas takhta. Dia memegang kendali, dia memegang kuasa. Sepanjang kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus di atas tahta yang memegang kendali, yang bisa mengubahkan keadaan-keadaan di sekitar kita, sehingga keadaan itu menguntungkan kita, memberi berkat bagi kita, ya, melancarkan pekerjaan Tuhan, menghasilkan pekerjaan Tuhan. Pakailah dalam nama Yesus. Jadi kita tidak memandang pada keadaan sekitar kita seperti Tuhan Yesus menghadapi angin dan gelombang, mulai ketakutan. Ya. Tetapi Yesus sama sekali tidak bimbang, tidak takut, bahkan dia tertidur. Sebenarnya Tuhan Yesus sudah berharap yang murid-murid sanggup mengatasi situasi tersebut. Tetapi nyatanya murid-murid belum sanggup. Lalu Tuhan Yesus menanti murid-murid, mengapa kamu takut? Di mana imanmu? Mengapa kamu bimbang? Kemudian Tuhan Yesus bangsa, dia menghardi angin, menghardi danau dan tenang. Nah, kuasa seperti itu ada dalam nama Yesus. Amin. Nama Yesus dikaruniakan kepada gereja, kepada saudara dan saya. Amin. Berarti genap
Apa yang dikatakan Tuhan, pekerjaan yang kukerjakan akan kamu kerjakan. Begitulah besarnya kuasa yang diberikan kepada kita. Nah, Kisah 4 ayat 7. Kisah 4 ayat 7. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah Allah, atau dalam nama siapa kamu bertindak demikian? Bahkan imam-imam mengerti kuasa itu sama dengan nama. Nama itu berkuasa. Oleh sebab itu, dengan nama siapa kamu berbuat ini? Dengan kuasa siapa atau dengan nama siapa? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Rupanya Petrus melaksanakannya dengan penuh dengan Roh Kudus, dengan banyak berdoa. Dia berada dalam urapan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Dia tahu apa yang dia perbuat. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, kayak pemimpin umat dan tua-tua, jika sekarang kami harus diperiksa karena satu kebajikan pada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian, oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena nama Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Jelas, tidak ada disembunyikan. Rahasia dibukakan di sini. Kamu tanya dengan kuasa manakah kami berbuat mujizat itu? Dengan kuasa manakah orang itu sehat dan kuat dan berjalan? Ketahuilah oleh kamu sekalian, oleh seluruh Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang kamu salibkan tapi dibangkitkan Allah dari orang mati, dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah, karena nama itulah, orang ini dengan sehat sekarang berdiri di muka kamu. Karena nama Yesus. Karena ada kuasa dalam nama Yesus. Dan Petrus menambahi lagi. Dan keselamatan ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam dia. Oleh sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan dalam nama Yesus itu, Petrus berkata, bukannya terdapat kesembuhan tetapi juga keselamatan. Ada terdapat dalam nama Yesus. Dan hanya dalam nama Yesus ada keselamatan. Dari itu kalau kamu tidak percaya kepada nama Yesus, maka kamu akan terhilang. Demikian sebenarnya yang dikatakan oleh Petrus. Jadi saudaraku, bergerak dalam nama Yesus. Ketahuilah Tuhan sudah mengutus saudara. Sama sebagaimana Bapa mengutus aku, kata Tuhan itu demikian, aku mengutus kamu dengan segala kuasa. Pakailah nama Yesus. Ketahui Tuhan menyertai saudara, dan Dia akan menyatakan kuasanya dalam pelayanan saudara tiap kali saudara memakai nama Yesus. Amin.